Pengungkapan kasus kematian Dante pasca secara sadis ditenggelamkan hingga 12 kali yang melibatkan GA sebagai tersangka 1 bulan lalu tentu saja hingga kini masih mendapat perhatian besar publik hingga tak sedikit dari mereka merasa geram. Dari perkembangan kasus ini, Polda Metro Jaya pun mengagendakan gelar rekonstruksi kasus kematian anak Tamara hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Proses rekonstruksi yang akan digelar ini dilakukan guna mengumpulkan fakta-fakta dalam mengungkapkan kasus kematian Dante agar bisa terang benderang. Lantas, seperti apa tanggapan dari seorang praktisi hukum terkait ramainya kabar soal dugaan Tamara yang diduga ikut terlibat dalam kasus meninggalnya Dante? Benarkah Tamara akan terancam masuk bui jika ia terbukti benar adanya tindak dugaan kelalaian hingga menyebabkan kematian sang anak? Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 kami telah melaksanakan gelar perkara terhadap kasus meninggalnya putri daripada Ibu Tamara. Kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bila mana nanti memang ada konfirmasi lagi ada panggilan, ya klien kami akan kooperatif untuk menjalani proses pemeriksaan. Sebagai ibu dari Dante, sebagai korban, apakah ini bisa dikatakan atau diindikasikan terlibat dalam pembunuhan atau matinya anak dari Tamara sendiri? Nah, yang perlu saya sampaikan adalah kalau penyidik juga sampai sekarang melakukan penyidikan dan mencari apa sesungguhnya motifnya, kalau saya sendiri sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, Ibu Tamara dapat dipersangkakan dengan pasal 359 tentang kelalaian. Di sana dikatakan bahwa seseorang lalai karena sehingga mengakibatkan matinya orang. Nah, kenapa saya soroti bahwa dan saya katakan bahwa dapat ditersangkakan, ya? Karena menurut saya bahwa Ibu Tamara ini lalai. Lalainya adalah dia berani atau dia memberikan anaknya kepada orang yang bukan dari keluarganya, bukan dari keluarga dari suami, tapi dia berani memberikan kepada bukan keluarganya, sehingga dia kelalaiannya itu adalah menimbulkan kematian karena memang tidak ada hubungan kekeluarga atau hubungan darah daging. Kalau itu benar-benar penyidik Polda Metro Jaya serius untuk menggali pasal itu, maka Ibu Tamara sekalipun itu orang tuanya, ya itu bisa terancam pidana 5 tahun ke atas. Waduh, itu ya biar urusan yang polisi aja deh, biar urusan yang berwajib aja. Saya sih nggak bisa gimana-gimana, kan belum terbukti juga, baru dugaan-dugaan. Akan dilakukannya gelar rekonstruksi kasus kematian anak Tamara hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Tentu menjadi babak baru untuk mengungkap misteri kematian Dante. Lantas seperti apa kesiapan keluarga Anggar Dimas melihat hal tersebut? Benarkah pihak Anggar Dimas akan hadir? Kalau bisa hadir sih kami ya pengen hadir ya, pengen lihat, ya harus siap. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya. Sementara kalau untuk puas ya yang penting pelakunya sudah dipolisikan dulu, sudah menjadi tersangka, tinggal kita mau kawal aja tetap ke pasal pembunuhan berencana yang 340.
Namun di tengah perkembangan kasus pembunuhan Dante 1 bulan lalu yang motifnya terus diselidiki oleh penyidik Polda Metro Jaya, menggulirkan banyak pertanyaan. Salah satunya, seperti apa penyesalan yang dirasakan oleh Tamara dan juga Angger Dimas atas tewasnya anak mereka? Benarkah jika kondisi Tamara yang dikabarkan mengalami mental breakdown, bentuk ketidakkuatan Tamara atas meninggalnya Dante, selain Tamara yang disudutkan dan disebut diduga terlibat pembunuhan? Sahabatnya Tamara sih, kebetulan aku emang setiap hari di sini juga dampingin Tamara, soalnya mentalnya dia emang cukup jatuh banget sih, malah jatuhnya karena aku nggak pernah lihat dia sebegininya sih sebelumnya gitu. Selama 15 tahun aku temenan sama dia, aku sedih banget ya, jujur banget, kayak bisa ditanya juga sama Tamara gitu ya. Aku tuh nangis bener-bener yang lebih dari Tamara mungkin, karena aku tuh jujur nggak terima sahabat aku tuh digituin gitu. Aku tuh lihat banget dari awal Tamara melahirkan Dante sampai yang kayak kita sama-sama di sini gitu ya. Itu tuh Ara benar-benar dekat banget soalnya sama Dante, benar-benar sesayang itu, sedetail itu sama Dante gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia kayaknya turut membunuh, terus turut serta, itu aku sangat amat menyayangkan hal itu, dan tentunya hal itu juga menyakitkan Tamara gitu ya. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu diujak? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu diujak? Belum kelar masalah Dante meninggal yang diduga pelakunya adalah kekasihnya sendiri. Baru-baru ini, Tamara malah ungkap hal lain perihal permasalahan rumah tangganya dulu bersama Angger Dimas, yaitu adanya dugaan tindak KDRT yang dilakukan mantan suaminya, yang mana kejadian itu sudah lama dialaminya pada tahun 2021 silam. Bahkan kasus KDRT ini sempat dilaporkan Tamara ke polisi pada Desember 2021 silam, yang kemudian berlanjut ke tahun 2023 lalu, yang artinya bahwa pelaporan kasus KDRT tersebut terjadi jauh sebelum kejadian meninggalnya Dante. Lantas, apakah ada hubungannya kasus KDRT tersebut dengan kasus kematian Dante? Benar, tapi itu udah lama sekali, itu kejadian tahun 2021, dan itu lapornya juga udah lama. Kalau sekarang sih fokusnya untuk Dante aja dulu. Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya, aku ingat itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023. Waduh, yang saya tahu ya, saya kenal dari kecil, nggak pernah seperti itu sih Pak. Nggak ada pernah melakukan kekerasan itu sih, nggak ada sih. Sebenarnya juga laporannya itu tuh ya udah nggak dilanjut yang gimana gitu. Dan yang saya mau minta teman juga tolong untuk diperhatikan, Tamara itu lagi pengen banget fokus buat Dante gitu. Jadi minta tolong ada kabar yang kayak misalnya KDRT atau laporan apapun yang lain, itu biarkan menjadi masalah yang lain aja. Yang sekarang ini yang dia pengen bener-bener fokusin tuh masalah Dante gitu. Gimana nanti pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu, gimana polisi melakukan penyidikan gitu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nisha Anggun. Selama 1 jam ke depan di Hot Shot, berita selebritis paling hot akan menemani Anda. 1 bulan sudah kematian Dante yang benar-benar tragis, yang hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan. Semoga saja pihak kepolisian bisa segera mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan menghukum pelaku seadil-adilnya ya pemirsa. Sementara itu pemirsa Hot Shot, di lain kisah, Wulan Guritno justru tengah menggugat secara perdata mantan kekasihnya Sabda Ahesa terkait dana talangan sebesar 300 juta rupiah. Lalu mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza, Gatan Saleh, kembali diburu pihak berwajib dengan dugaan melakukan tindak penembakan. Dan seperti apa sidang lanjutan kepemilikan senjata api yang harus dijalani Dito Mahendra? Temukan kisahnya hanya di Hot Shot. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Flek hitam muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi mencerahkan dengan cepat. Setiap malam baru 10% vitamin C murni.
Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Baru nih, Bebe Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wah. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bebe Share It BT21. Enaknya seseru itu. Baru Freshly Air Care, pengharum ruangan pertama dengan natural essential oil dan MOC teknologi serap bau. Efektif hilangkan bau, berikan kesegaran alami. Fresh Orange, Freshly Air Care, hadirkan kesegaran alami. Wings Care. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi, bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Harga geledek online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral segernya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang ngerti racikan pas, buat tiap lauk. Tuh lihat, pada lahap. Ibu hebat. Beda lauk, beda racikan. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Gosok, 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 belum tuntas bersih. Pakai nomor 1, Garnier Micellar Water. Micelle seperti magnet, angkat makeup dan kotoran yang tak terlihat. Gak ada sisa, gak bikin kering. Garnier Micellar Water. Pilih yang nomor 1. Alami di Garnier. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. PC Extreme pedas baru dengan cabai hiung dari Indonesia yang pedas banget. Saya, pemadam kepedesan. Nikmatnya, bikin gak bisa berhenti. ABC Extreme Pedas. Ekstrim pedasnya, ekstrim nikmatnya. Coba sekarang. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Flek hitam muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi mencerahkan dengan cepat. Setiap malam baru 10% vitamin C murni. Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier.
Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Baru nih, Bebe Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wah. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bebe Share It BT21. Enaknya seseru itu. Temukan referensi kuliner menarik. Ikuti petualangan kuliner khas Indonesia hanya di Makan Terus. Setiap hari pukul 7 di SCTV. Di gelas gratis 1, bisa dapat 2. Di gelas gratis 1, aku dapat 2. Di gelas gratis 1 lagi. Temuin tanda di bungkus bumbu, tukar di toko terdekat. Di gelas gratis 1. Beli yuk. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kehilangan, Bu. Kita tuh dirampas. Didaftarkan oleh kuasa hukum Sri Wulandari, namanya alias Wulan Guritno, sebagai pihak tergugatnya Sabda Yagra Aisa. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Wulan Guritno yang melayangkan gugatan perdata kepada mantan kekasihnya Sabda Ahesa. Perkara gugatan Wulan Guritno dimasukkan pada 7 Februari lalu dan sudah tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta pun mengkonfirmasi hal itu. Bahkan agenda sidang pertama telah ditetapkan, yaitu pada Kamis 22 Februari 2024 lalu. Namun karena Sabda tidak hadir, sidang akan kembali digelar Kamis 29 Februari mendatang. Jadi sesuai dengan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SIPP itu kan Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kita memang betul menerima pendaftaran gugatan perdata, tapi gugatan sederhana ya. Nah itu didaftarkan oleh kuasa hukum Sri Wulandari, namanya alias Wulan Guritno ya, betul ya. Itu Rabu 7 Februari 2024. Gugatannya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, sebagai pihak tergugatnya Sabda Yagra Aisa. Dalam gugatannya, Wulan Guritno mengajukan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah tergugat diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan terkait renovasi rumah yang terletak di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan sebesar 390 juta rupiah. Lantas seperti apa penelusuran tim Hotshot ke kediaman Sabda guna melihat keberadaan rumah Sabda yang telah direnovasi?
Pak Sabda. Benar nggak sih saat itu ada terjadi renov rumah? Oh, ada tahun lalu. Oh, tahun lalu. Ganti itu tuh apa namanya? Yang depan teh kanopi gitu. Kanopi. Renovasi, tahu tembok berhenti yang itu teh. Nggak tahu. Kalau menurut aku mungkin kalau dia menggugat mungkin karena ada sesuatu ya gitu. Apakah itu memang itu tanggung jawab dari si laki-laki yang sudah berjanji gitu kan, kita nggak tahu ya, karena itu kan sebenarnya individual ya, maksudnya masalah intern gitu yang harusnya nggak terekspos, cuman karena beliau public figure jadi terekspos aja gitu mungkin kan. Sabdiagra Ahesa atau yang akrab disapa Sabda Ahesa adalah penyuka olahraga basket. Pernah memperkuat salah satu klub dan berlaga di Indonesia Basket League atau IBL. Tampan dengan tubuh yang atletis menjadikan Sabda dipercaya menjadi model untuk beberapa produk. Senampaknya, semua yang ada pada sosok Sabda membuat Wulan Guritno jatuh hati. Pasangan ini pertama kali mempublikasikan hubungannya pada Maret 2022. Kisah cinta Wulan dan Sabda diwarnai dengan romantisme layaknya pasangan muda. Keduanya bahkan kerap memperlihatkan kemesraan mereka di media sosial pribadi masing-masing. Bahkan mereka sempat berangan-angan bisa menuju jenjang pernikahan. Namun siapa yang menyangka jika kisah cinta Wulan Guritno dengan kekasih berondongnya itu harus berakhir ke ruang persidangan karena persoalan uang. Justru karena udah mature ya, dia ngatur apa-apa bisa gitu. Sabda tuh seneng ngatur misalnya apa ya, ya soal rumah tangga deh misalnya, dia udah tahu maunya Sabda tuh begini gitu, udah tahu. Ya kan kalian lihat sendiri support dulu loh, mau gue main film kayak, mau gue kemarin tenis kayak gitu kan. Dia selalu support 100%. Pemirsa, kasus kekerasan yang melibatkan selebriti kembali terjadi. Kasus penembakan yang terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur pada 8 Februari lalu, identitas pelaku akhirnya terkuak. Diungkapkan oleh korban, diduga pelaku adalah Gatan Saleh Hilabi, yang ternyata mantan suami dari artis Dina Lorenza dan Cut Keke. Korban mengaku sempat terjadi cekcok sebelum penembakan terjadi. Pelaku memaksa naik ke lantai 2 karena dilarang pelaku menembakkan senjata api hingga menghancurkan kaca ruko. Kasus penembakan tersebut sempat heboh lantaran beredar video detik-detik penembakan itu terjadi. Lantas, apa kata pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut? Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 telah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan di TKP Ruko for Line Travel and Tourism di Jalan Jatinegara Timur nomor 84, Jatinegara, Jakarta Timur. Di mana pada saat itu sebelum kejadian, di mana terduga pelaku dan terlapor ini sama-sama melakukan chatting di WA, di mana pada saat chatting itu mereka saling mengejek satu dengan yang lain. Akhirnya mungkin terduga pelaku merasa jengkel dan menantang ejekan daripada si korban, dalam ini adalah pelapor, dan datanglah si terduga pelaku ke TKP. Disitulah terjadi
cekcok mulut juga di TKP sempat terjadi cekcok dan akhirnya terduga pelaku mengambil senjata dan mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan. Saya ingin memberi makanan ke seberang ke warung itu, tiba-tiba ini pas saya balik udah ada mobil nungguin di kantor sebelah itu. Belakang saya udah ada terlapor cekcok sama saya. Dia memaksa untuk bergegas untuk ke atas. Nah, saya menolak karena itu kan sudah jam 2 pagi. Kalau ada apa-apa kan saya tanggung jawab. Cekcok sama saya. Saya dorong, lalu beliau mundur mengarahkan senjata ke muka saya. Jika benar terbukti Gatan melakukan penembakan tersebut, hal itu berarti Gatan harus kembali berurusan dengan hukum. Untuk diketahui, sebelumnya Gatan juga pernah terjerat masalah hukum, yaitu kasus penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba. Lantas, apa kata teman dekat sekaligus mantan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, terkait kasus yang melilit Gatan? Yang pasti saya prihatin, dan saya pengen tahu jadi apa sih penyebabnya. Iya. Bukan, artinya apa yang menyebabkan seorang Gatan yang saya kenal terakhir belakangan ini sudah sangat agamis, sudah sabar, kadang nasehatin saya urusan agama, ya pakai doa apa segala macam. Berarti kan ada sesuatu yang memancing emosional atau membuat dia lepas ya, tidak bisa kontrol diri. Pemirsa, sidang kasus kepemilikan senpi ilegal dengan terdakwa Dito Mahendra pada Selasa 27 Februari kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa juga menunjukkan 15 senjata api milik Dito di depan persidangan. Senpi sitaan itu terdiri dari airsoft gun hingga senapan angin. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim 1 Dewa Made Budiwatsara dihadiri oleh Dito Mahendra yang menggunakan baju berwarna hitam. Pria yang pernah menjalin kasih dengan penyanyi Nindi Ayunda ini lewat kuasa hukumnya membantah bahwa kliennya menguasai senpi ilegal karena sebagian senjata yang disita adalah jenis airsoft gun yang bisa dibeli di pusat perbelanjaan atau mall. Ini ruang sidang, ini bukan tempat umum. Walaupun sidangnya untuk umum, saudara perhatikan tata tertib persidangan. Saksinya kan sebetulnya hanya menjelaskan normatif ya, kalau senjata itu ada izinnya harus bagaimana dan kalau enggak harus bagaimana juga. Tapi sebenarnya yang kami dapat poin dari sidang ini adalah ya memang senjata-senjata yang dimiliki oleh klien kami itu ada izinnya gitu. Dan dari situ sebetulnya bisa ditarik kesimpulan bahwa ya kalau ini untuk aneh-aneh nggak mungkin ada yang ada izinnya gitu. Itu aja sih sebenarnya poinnya kalau dari saya. Jadi balik lagi saya bilang ya harus dilihat maksud dan tujuannya, niatnya itu harus ada gitu dalam hukum pidana. Ini orang punya itu senjata untuk apa? Ya kalau untuk hobi, untuk koleksi, ya tentu jauh berbeda niat jahatnya kalau untuk berontak, untuk teroris gitu. Itu kan niat jahatnya di situ. Siapa yang menyangka ya pemirsa jika kisah cinta Wulan Guritno dan kekasih berondongnya itu harus berakhir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena persoalan uang. Padahal sebagaimana yang kita tahu mereka sangatlah bucin waktu masih pacaran ya pemirsa. Di lain kisah, sejumlah kisah viral yang menyedot perhatian khusus terus bermunculan. Lalu seperti apa kisah tentang seorang santri asal Banyuwangi yang harus meninggal dunia secara misterius yang sempat meminta tolong orang tuanya melalui pesan WhatsApp sebelum ia tewas? Seperti apa penyesalan orang tua yang terlambat menyelamatkan sang anak? Di lain kisah, seperti apa pihak KPAI yang menjelaskan soal nasib anak Vincent Rompis yang diduga telah melakukan perundungan? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Hot Shot. Rileks dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya,
mantap. Indomie Kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang ngerti racikan pas, buat tiap lauk. Tuh lihat, pada lahap. Ibu hebat. Beda lauk, beda racikan. Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral segernya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Rileks dulu yuk, ditemenin Indomie Kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie Kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Menjalani kesibukan seharian, nguras tenaga, dan rambutku jadi capek. Shampoo aja mungkin nggak cukup. Aku tambah satu langkah. Pantene Miracle Supplement Conditioner tiap habis keramas. Mengandung provitamin dan biotin, menutrisi hingga 2 kali lebih dari cuma shampoo. Satu langkah untuk rambut kuat ke charge. Pantene Miracle Supplement Conditioner. Kejutan cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Wah, dapat Wafelo lagi. Tukar lagi yuk. Beli Wafelo, gratis Wafelo. Wah, benar, dapat Wafelo lagi. Beli Wafelo, delicioso. Beli Wafelo, gratis Wafelo. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Baru nih, Bang Bang Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wah. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bang Bang Share It BT21. Enaknya seseru itu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Di gelas gratis 1, bisa dapat 2. Di gelas gratis 1, aku dapat 2. Di gelas gratis 1 lagi. Temuin tanda di bungkus bumbu, tukar di toko terdekat. Di gelas gratis 1. Beli yuk! Flek hitam muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi mencerahkan dengan cepat. Setiap malam baru 10% vitamin C murni. Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier. Rileks dulu yuk, ditemenin Indomie Kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie Kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Iya, calon istri. Baru nih, Bang Bang Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wah. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bang Bang Share It BT21. Enaknya seseru itu. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Baru Sarimi gelar ayam doer. Berani doer. Bumbu doernya bikin pedas. Berani cabai extra doer. Siapa takut? Coba doer. Sarimi gelar ayam doer. Cobain sekarang. Pesan GrabCar hemat sekarang.
Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong, kemana-mana paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya gantikan Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Flek hitam muncul lagi. Baru, Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi, mencerahkan dengan cepat. Setiap malam, baru 10% vitamin C murni. Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi. Bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Doyan makan. Makan terus. Rasanya lanjut. Nah, ini dia nih, nasi kuning udah datang. Jadi tadi kita pesan. Doyan makan. Setiap hari pukul 7.30 di SCTV. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Rileks dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Gosok, belum tuntas bersih. Pakai nomor 1, Garnier Micellar Water. Micellar seperti magnet, angkat makeup dan kotoran yang tak terlihat. Gak ada sisa, gak bikin kering. Garnier Micellar Water. Pilih yang nomor 1. Alami di Garnier. Pemirsa, kasus perundungan yang melibatkan anak Vincent Rompis FLR dengan belasan temannya sesama anggota geng hingga kini masih menjadi sorotan tajam. Pasalnya, aksi bullying yang dilakukan oleh para siswa sekolah terhadap adik kelasnya itu dinilai tak beradab dan membuat geram banyak orang. Hingga atas hal tersebut, tak sedikit dari netizen yang meminta untuk para pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun ada pula yang meminta agar para pelaku tetap mendapatkan pendidikannya di tengah isu mereka yang kabarnya harus keluar dari sekolahnya. Atas hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkapkan status kesiswaan dari anak Vincent Rompis CS di sekolahnya, di mana kini semua pelaku yang terlibat dalam kasus perundungan hingga si korban masih terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, yang berarti masih berstatus sebagai siswa di sekolah, mengingat belum ada surat resmi keterangan status pelaku bullying di drop out atau dikeluarkan dari sekolahnya. Dalam hal ini, KPAI memberikan rekomendasi pada sekolah agar hak anak-anak untuk menempuh pendidikan tetap terpenuhi. Selain itu, pihak sekolah juga harus memberikan perhatian penuh kepada korban. Dan saat ini kita kawal bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga dengan Kemendikbud agar betul-betul hasil kesepakatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Statusnya kita kasih masukan agar kami berikan masukan di rapat koordinasi itu bisa kemudian bentuknya pelajaran jarak jauh atau kan ini tinggal masuk masa ujian kan sebenarnya. Ujiannya secara online. Karena belum jelas statusnya sekarang. Kalau belum dicabut dari Dapodik, statusnya masih status siswa pinus. Dan di tengah kasus bullying yang diduga dilakukan oleh anak Vincent Rompis dan juga teman-teman gengnya, rupanya lagi-lagi dan lagi ada kisah yang begitu memilukan di mana seorang santri di pondok pesantren harus meninggal dunia lantaran diduga alami penganiayaan yang dilakukan oleh kakak angkatannya.
Ya, seorang santri di pondok pesantren berinisial BBM yang berasal dari Banyuwangi yang usianya baru 14 tahun harus meregang nyawanya pada Jumat lalu lantaran diduga dianiaya oleh sesama santri di pondok pesantren tersebut. Ironisnya, pengurus pondok pesantren yang mengantar jenazah sempat menyatakan bahwa korban tewas karena terpeleset. Namun pihak keluarga menaruh curiga, pasalnya terdapat luka lebam pada tubuh korban. Atas hal itu, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Glenmore, Banyuwangi pada Sabtu 24 Februari 2024 lalu demi untuk mengetahui apa penyebab dari kematian korban. Udah kayak gini Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, gimana Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya Bapak? Untuk motif dari pelaku, yang pertama kami jelaskan untuk pada masyarakat bahwa motif pelaku sementara ini masih adanya seperti kesalahpahaman antara para siswa atau para peserta didik yang ada di sana, sehingga muncul perselisihan yang muncul. Ya tentunya kalau dari hasil penyelidikan kami dan penyelidikan kami untuk dari segi percakapan terakhir dari korban bersama orang tuanya masih kami selidiki lebih lanjut bagaimana keadaan pada saat itu, masih kami tanyakan kepada dan kami sinkronkan dengan keterangan para saksi maupun para tersangka. Kasus ini seketika viral dan ramai menjadi perbincangan lantaran terungkap jika sebelum korban tewas, ia sempat mengirim pesan kepada ibunya yang berisikan bahwa ia sangat ketakutan berada di pondok pesantren. Tak hanya itu saja, korban pun meminta untuk segera dijemput pulang dan sempat mengirim pesan meminta tolong. Tapi naas, takdir berkata lain. Belum sempat sang putra dijemput, ia sudah terlebih dulu tutup usia. Lalu seperti apa ibunda korban yang meminta pertolongan kepada pengacara kondang Hotman Paris agar bisa mengusut tuntas kasus ini dan pihak korban pun mendapat keadilan? Assalamualaikum, selamat malam Bang Hotman Paris. Saya ibunya Bintang Balkis Maulana, korban keroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunia anak saya. Tolong saya supaya segera diusut tuntas, supaya mendapat keadilan anak saya. Karena pihak pondok tidak ada menghubungi saya, tidak ada kata maaf sama sekali sama saya, hanya melewati kata saya. Tolong saya Bang Hotman Paris agar segera diusut tuntas, ada keadilan buat anak saya. Tolong saya, terima kasih. Jujur kalau aku jadi ibunya ya, aku nyesel banget sih. Kayak harusnya aku langsung datang di saat anak aku minta tolong gitu, karena aku kan posisinya sebagai ibu yang harus ngelindungin anak aku dalam masalah apapun. Ya pasti aku bakal nyesel seumur hidup, terus mikir kenapa kayak pasti bakal overthinking, kenapa ya nggak langsung datang aja, nggak langsung nolongin dia. Tak jauh berbeda dengan kisah pilu korban bullying yang harus meninggal dunia di tangan santri lainnya. Di sebuah pondok pesantren di Kediri, kekejaman seorang ayah tiri terhadap anak sambungnya yang masih balita juga kini viral di media sosial. Lantaran dari video yang diunggah oleh Tiara Marlin memperlihatkan balita berinisial AK yang penuh luka di tubuhnya hingga mata pun lebam dan berdarah. Tiara menyebut anak tersebut sudah diamankan dari tetangganya. Diduga anak tersebut telah dianiaya oleh ayah tirinya. Usut punya usut, konon pelaku ternyata dulunya adalah buronan terkait kasus narkoba. Tidak tinggal diam, Tiara dan ibu korban akhirnya melaporkan pelaku yang sudah kabur dari rumah ke Polda Metro Jaya. Sementara kondisi korban kini juga mulai membaik. Kenapa? Dipukulin papa. Dipukulin? Diapain matanya? Dipukul. Ini kenapa pada biru? Hah? Diapain ini? Digigit sama papa. Digigit sama papa, nak?
Coba lihat belakangnya sayang. Ya Tuhan, kasihannya. Kamu di sini ya nak ya? Ya, pinter ya. Bentar pakai baju Iqbal ya. Aku ingat pas tanggal 10 Februari itu udah melakukan kekerasan banget, udah semuanya. Jadi aku temui mata anak aku merah, ada bercak merah gitu. Terus aku lihat tangan anak aku ada bekas gigitan. Terus setelah aku di KDRT, terus aku tahu kejadian aku begini, aku pergi bawa anak aku. Aku pergi ya. Dia nyari kerjaan. Aku pergi sama bawa anak aku. Terus biarin aku hidup tanpa suami lagi. Saya bilang masih untung loh ini anak masih selamat, nggak dibunuh sama dia. Makanya dia kabur kan gitu. Saya setiap ada berita yang buat masalah anak saya nggak mau lihat Mbak. Jadi untuk itu apa ya, langsung ada tayangan apapun di TV saya langsung ganti. Saya nggak mau dengar, nggak mau tahu, nggak mau lihat apalagi itu kan. Soalnya bro, kita pernah kecil. Sampai detik ini pun saya pernah ngalamin namanya bukan bully ya, maksudnya ada sedikit pun peran orang tua dan diomelin sama orang tua, tapi terpatri sama pikiran saya gimana anak yang secara fisik mendapatkan dari orang tua ataupun orang tua tiri. Kalau anak mendapatkan kekerasan gitu ya atau kondisi krisis di dalam hidupnya, nah itu bisa menyebabkan si anak kemudian hari itu mentalnya terganggu. Mentalnya terganggu di kemudian hari itu macam-macam ya, mulai dari ketidakpercayaan, tidak percaya diri, harga diri rendah atau menganggap dirinya itu adalah rendah, terus marah terhadap orang lain, agresi juga karena sebelumnya mengalami kondisi tekanan mental sampai dengan tekanan fisik gitu ya dari orang tuanya. Apapun alasannya, perundungan tak harusnya dilakukan, apalagi sampai adanya korban. Semoga saja kedepannya tak ada lagi kasus permasalahan tentang perundungan karena hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan. Sementara itu pemirsa Hotshot, kebahagiaan tengah dirasakan oleh Rizky Febian yang kemarin baru saja ulang tahun ke-26. Wah, jadi penasaran nih ya, kado seperti apa yang diberikan Mahalini untuk Iki? Benar nggak ya kalau menikah menjadi make-a-wish-nya Iki? Sementara itu seperti apa ya program Ramadan Penuh Cinta yang akan menemani pemirsa di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari? Simak kisahnya hanya di Hotshot. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral segernya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Di gelas gratis 1, bisa dapat 2. Di gelas gratis 1, aku dapat 2. Di gelas gratis 1 lagi. Temuin tanda di bungkus bumbu, tukar di toko terdekat. Di gelas gratis 1. Beli yuk. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Baru nih, Baby Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wow.
Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bang Bang Share It BT21. Enaknya seseru itu. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang ngerti racikan pas, buat tiap lauk. Tuh lihat, pada lahap. Ibu hebat. Beda lauk, beda racikan. Sama suami saya Mas Aris. Dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Flek hitam muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi mencerahkan dengan cepat. Setiap malam baru 10% vitamin C murni. Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier. Baru Sarimi gelar ayam doer. Berani doer. Bumbu doernya bikin pedas. Berani cabai seru doer. Siapa takut? Bumbu doer. Sarimi gelar ayam doer. Cobain sekarang. Gosok, belum tuntas bersih. Pakai nomor 1, Garnier Micellar Water. Micellar seperti magnet, angkat makeup dan kotoran yang tak terlihat. Gak ada sisa, gak bikin kering. Garnier Micellar Water. Pilih yang nomor 1. Alami di Garnier. Baru nih, Bang Bang Share It makin seru bareng BT21. Spesial buat kamu. Wah, gemes banget. Wah. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bang Bang Share It BT21. Enaknya seseru itu. Sama suami saya Mas Aris. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi, bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Kayak badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Yo, anak umur selalu. Semakin dewasa ke depannya. Penyanyi Rizky Febian tengah berbahagia. 25 Februari kemarin, pria yang akrab disapa Iki ini genap berusia 26 tahun. Betapa bahagianya Iki saat diberikan kejutan ulang tahun dari kekasih hatinya, Mahalini dan juga keluarganya. Meskipun sebenarnya Iki selalu merasa deg-degan setiap kali ia mendapat pesta kejutan. Bahkan secara khusus Mahalini menyiapkan pesta kecil dengan dekorasi hingga kue yang unik. Terlihat wajah Rizky Febian dalam bentuk kertas mendominasi ruangan. Lantas benarkah dengan bertambahnya umur, menikah menjadi doa Iki di tahun ini? Ini siapa ini? Saya. Terima kasih buat saya, buat semuanya. Sebenarnya Mas tidak mengharapkan seperti ini karena yang penting mah di umur 26 semoga Iki semakin dewasa. Udah tuh jangan diraih, apalagi disurprisein suka deg-degan. Kata aku tuh jangan disurprisein, tapi ternyata tetap disurprisein. Terima kasih. Ayo kerja tuh, yo, yang umur selalu.
Semakin dewasa ke depannya. Kebahagiaan Rizky Febian makin lengkap dengan hadirnya orang-orang yang dicintainya. Tak hanya Sule sang ayah yang menyambut kedatangan Iki sambil menyanyikan lagu ulang tahun, hadirnya nenek tercinta untuk memberikan doa lewat pelukan hangat yang diberikan pada sang cucu seolah menjadi kado istimewa bagi Iki. Bahwa Lini disayang sama keluarganya gitu. Jadi aku seneng begitu dekat sama keluarga dan begitu pun aku dekat sama adik-adik gitu. Jadi ketika aku coba untuk buat Lini untuk berbaur di keluarga aku tuh tidak perlu waktu banyak karena satu sifat gitu kita tuh gitu. Hey love. Begitu romantis dan terlihat saling support, Rizky Febian dan Malini yang bertunangan pada bulan Mei 2023 lalu semakin terlihat mesra. Bahkan di momen ulang tahun Iki, Malini terlihat begitu dekat dengan keluarga besar Rizky Febian. Lantas, akankah mereka akan segera menapak ke jenjang pernikahan? Sebenarnya pada dasarnya karena aku tuh pengen sama-sama mencari seseorang yang memang saling support ya. Jadi ketika ketemu sama dia, Lini itu kita sama-sama support. Jadi walaupun perjalanan kan masih jauh ya, jadi kita nggak perlu mikirin dulu yang sulit-sulit gitu ya. Jadi aku bilang sama dia juga yang penting kita sekarang sama-sama support. Semuanya support sih secara gimana kitanya saling support, semuanya support. Walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Semuanya udah ada skenarionya, ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kalau aku begini, Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin, gitu loh. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuman main-main atau apa, udahan. Gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, SCTV kembali menyiapkan program-program spesial untuk menemani para pemirsa selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dibungkus dalam kemasan yang menghibur, rangkaian program Ramadan penuh cinta akan menemani pemirsa mulai waktu sahur hingga menjelang istirahat selepas sholat tarawih. Alhamdulillah tahun lalu itu SCTV itu juara di Ramadan tahun lalu. Itu SCTV performance-nya, audiensnya adalah 15,9 dan waktu itu the best di antara TV-TV yang lain. Ini kita di sesi kedua yaitu sesi drama di mana ada FTV Ramadan dan sinetron Ijabah Cinta. Jadi kita mulai dengan FTV Ramadan dulu. Nah, FTV Ramadan SCTV ini kita sudah mulai tahun lalu dan alhamdulillah antusiasme penontonnya luar biasa, mencapai audience share-nya itu 19,0. Program FTV yang tahun lalu sudah ada di Ramadan, saya sangat bersyukur bahwa tahun ini SCTV dan Sinemart membuat lagi, karena dari cerita yang ada itu